bakal berkembang di dalam perut nyamuk yang udah ngisap darah si pasien malaria tadi, sehingga nanti parasitnya itu bakal makin berkembang biak dan pada akhirnya menularkan penyakitnya kepada nyamuk itu sendiri, salah satunya ke bagian saliva gland dari si nyamuk, yang kemudian ketika nyamuk yang udah terinfeksi malaria itu menggigit pasien lain, menggigit orang lain, itu bakal uh, salivary gland yang mengandung parasit malaria itu dia bakal masuk ke dalam si orang tersebut, sehingga menularlah penyakit malaria tersebut dari satu orang ke orang lain. Kurang lebih begitu yang saya ketahui, Bu. Terima kasih. Oke. Kayaknya si siapa namanya panggilannya siapa ya? Lutfa apa Luka apa? Ya, Alka, Bu. Aluka ya. Aluka nih kayaknya udah belajar ya. Jawabannya complicated ya. Udah sampai proses ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya. Di sini Ibu nilai juga ya keaktifan kalian ya dalam perkuliahan gitu ya. Sebenarnya lebih enak memang kita offline ya. Jadi lebih terlihat. Cuma nggak apa-apa ya karena kondisi. Selanjutnya cepat dia yang udah resen ya. Eh, Timothy, silakan. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Timothy Santosa dengan NPM 2081. Izin menjawab dengan apa yang saya tahu tentang nyamuk. Jadi, nyamuk itu salah satu golongan, contoh hewan dari golongan si arthropoda. Terus dia juga masuk kelasnya tadi insecta, ordonya dia Diptera, dan familinya Culicidae. Terus dia tadi juga udah disebut sama si Alka, kalau dia itu ada yang betina, ada yang cowok, jantan maksudnya. Lalu terus kalau yang sebenarnya di sini yang saya ingat itu karena si betina itu dia hidupnya lebih lama. Terus dia itu kalau yang betina itu butuh mungkin ada hubungannya tadi ya sama si yang udah disebutin Alka. Kalau yang saya baca itu si Hmm. betina itu dia makannya darah manusia darah. Nah itu karena mungkin dia butuh untuk dia karena dia kan yang bereproduksikan yang ngasilin telurnya. Sedangkan yang untuk yang jantannya itu dia makan dari cairan kayak tumbuhan gitu-gitu, cairan-cairan buah-buahan gitu-gitu. Mungkin kayak gitu, mungkin ada hubungannya. Cuma nggak tahu juga kalau ternyata betina kalau dia lagi nggak mau kawin, mungkin dia nggak makan darah. Saya juga nggak tahu. Cuma yang saya baca kalau yang betina dia makan darah. Terus apa namanya dia tuh punya dua antena, satu itu juga satu sengatan. Terus dia punya bagiannya itu ada yang kepalanya, ada abdomennya, terus dia ada apa namanya dari morfologinya itu dia ada abdomennya, terus dia ada apa sih namanya, kayak bagian abdomennya itu ntar jadi kaki, terus yang toraksnya itu ya ada bagian toraks, ada bagian dada. Nah itu nanti dia ada yang kayak mesothelium apa apa gitu, itu dia ada nama-namanya juga. Terus apa Hmm. ya, terus eh, dia Baik, itu sudah ya. kalau Sudah yang cukup ya. Sudah oh udah cukup cukup ya. ya, Timothy. Oke, baik. Nah, oke, Makasih. siap. Nggak usah panjang-panjang. Pokoknya cukup 2 kalimat juga boleh ya. Silakan Askia. Ibu pilih 2 lagi ya. Setelah Askia. Oh, maaf. Baik, dari yang Lanjut. saya ketahui tentang nyamuk, eh, yang pertama itu untuk metamorfosis dari nyamuk sendiri, nyamuk itu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena dia terdiri dari telur, larva, pupa, dan juga nyamuk dewasa. Kemudian untuk nyamuk sendiri tadi telah disebutkan bahwa ada 2 jenis, ada jantan dan betina. Nah, untuk jantan itu dia memiliki rambut dan bulu-bulu yang panjang atau lebat yang disebut plumos. Sedangkan untuk yang betina sendiri dia bulu-bulu atau rambutnya itu pendek dan juga tipis disebutnya itu pilos. Nah, untuk subfamilinya sendiri itu ada 2, ada Kuline sama Anopeline. Anopeline. Nah, untuk Anopeline sendiri dia itu dibedakannya dari scatulumnya. Nah, kalau yang Anopeline itu scatulumnya itu bentuknya tuh lebih semilunar atau lebih kayak tabung gitu. Kalau misalnya yang Kuline itu bentuknya seperti 3 lobus, jadi bisa disebut sebagai trilobi. Sekian dokter. Ya, oke. Satu lagi Damar. Silakan Damar. Oh, baik, terima kasih Bu. Mungkin kalau dari saya simpel aja. Kalau saya tahunya nyamuk itu Oke. serangga dan bisa jadi vektor penyakit gitu. Terus dia
kebanyakan Ya. hidupnya itu di genangan air gitu ya Bu. Kalau orang-orang bilang itu mereka bertelurnya. Terus obatnya itu biasanya dikasih obat abate kalau nggak salah, kalau di airnya itu buat bunuh jentik nyamuknya. Kalau nggak kita kasih fogging gitu Bu. Terus kalau misalnya gigit itu gatal sama bentol, tapi saya nggak tahu penyebabnya kenapa. Kalau dari saya gitu aja Oke, sih Bu. Dari saya gitu aja. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Cukup banyak yang resen, tapi nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi nyamuk itu merupakan golongan serangga yang berukuran kecil. Tadi sudah dijawab sama adik-adik semua ya, yang memiliki potensi untuk menyebarkan penyakit. Jadi menurut data dari CDC, tahu CDC apa? Silakan, silakan di depan mic-nya. CDC, silakan Damar. Apa? Oh, setahu saya sih di situ database keilmuan gitu ya Bu, buat Mm-mm. jurnal-jurnal, dan Apa? kalau kepanjangannya saya kurang tahu. Silakan, ada yang tahu? Mungkin ada yang Google langsung gitu ya. Nggak apa-apa karena kita online ya. Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan. Ipan. Kontrol. Silakan Ipan. Izin menjawab, Bu. Center for Disease Ya, Control. ya Center For Disease Control. for Disease Control and Prevention ya. Jadi dia memang di situ ada pusat pengendalian dan pencegahannya ya, dari data dari Amerika ya. Jadi biasanya dia menghimpun beberapa data dari negara ya, negara-negara lainnya. Jadi ada 3.500 spesies yang berhasil identifikasi ya. Cukup banyak ya, pasti nama-namanya juga lumayan gitu kan. Dan tentunya tidak, biasanya tidak bisa diketahui secara kasat mata, maksudnya mungkin nama spesiesnya apa gitu, kecuali mungkin yang ada ya yang terbang sehari-hari, itu biasanya apa, nyamuk apa yang sering kalian temui? Bisa nggak kalau misalkan kalian tiba-tiba nepuk nyamuk yang hinggap di tubuh kalian, misalkan di tangan atau di mana gitu, bisa nggak nebak langsung tanpa mikroskop? Silakan dihidupkan mic-nya, nggak apa-apa. Ipan atau siapa yang hidup kuning-kuning ya, Ibu cuma lihat dari layar aja. Sepertinya tidak bisa Bu. Ya, ada yang tahu? Ya, ada yang pernah tahu? Mungkin untuk nyamuk Aedes Hmm. yang ada garis Eh, putih-putihnya. betul ya, kakinya belang-belang ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya, jadi setiap spesies itu memiliki karakter biologi, perilaku, dan juga ekologi masing-masing. Sehingga tidak setiap pengendalian itu cocok untuk semua nyamuk ya. Di sini perlu digarisbawahi ya. Kenapa? Karena spesiesnya beda-beda. Jadi kita harus tahu perilakunya gitu kan. Misalkan dia perilakunya hidupnya atau aktifnya di pagi hari gitu kan. Terus kita melakukan pengendalian misalkan di waktu yang beda gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ada harus melatih spesies apa yang ingin dikendalikan ya. Untuk taksonomi nyamuk sendiri itu ada di yang udah disebutin si siapa tadi ya, yang terakhir ya. Maaf, si Timothy atau siapa ya? Lupa Ibu ya. Jadi dia ada Kingdom Animalia, dia termasuk filmnya Arthropoda, kalau si inseka, ordonya Diptera, familinya Culicidae. Kemudian ada subfamilinya ini, berdasarkan ini sumbernya ya. Kemudian contohnya ini yang sering sehari-hari kalian tahu, ada Aedes, Kulek, Anopheles ya. Kemudian next. Jadi di sini ciri khas Ordodiptera ya. Biasanya ada kata-kata di, itu berarti apa? Di, dikotil gitu. Tumbuhan dikotil ya. Dua ya. Berarti dia diptera itu memiliki sepasang sayap. Jadi dia ada sayap ya. Kemudian juga ada di sini juga sepasang sayap vestigal yang pendek seperti kenop, yaitu disebut juga dengan halter ya. Di sini nih.
Nah, ini sayap kecil. Jadi selain ada sayap yang besar, itu di bawahnya ada sayap kecil yang disebut halter. Ada yang tahu fungsinya halter di sini? Kenapa ya ada sayap kecil juga? Ada yang tahu fungsi halter di sini? Sebagai alat alat apa?